kerabat Phoenix, berjumpa lagi di Kicau Phoenix Ceria. Sangat ceria sekali hari ini kerabat Phoenix karena KFC dalam bentuk siniar kembali hadir menemani kamu dan kembali lagi ini salah satu episode yang sangat-sangat spesial karena hari ini kita semua di seluruh dunia harus bersama-sama merayakan yaitu Hari Disabilitas Internasional. Dan di hari yang sangat spesial dan harusnya sih di hari ini kita semuanya itu bersukacita ya karena merayakan hari ini. Di sini Zizi nggak sendirian, tentu saja di senior kali ini F29 Family hadir. Ada banyak orang di sini sebenarnya. Ayo dong pada bersuara semuanya. Zizi nggak perlu panggil satu-satu namanya. Halo. Sih sama kerabat? Halo, kerabat Phoenix. Tuh, udah pada kenal. Ayo, masih ada kerabat Phoenix. Aduh, ada lagi. Kita semua lebih tepatnya ada lagi Arya. Halo Kak. Ya, ini dua orang Phoenix yang mungkin akhir-akhir ini jarang terdengar ya kerabat Phoenix. Tapi spesial di hari ini, spesial di Hari Disabilitas Internasional kita muncul beramai-ramai. Dan hari ini akan seru sekali topik pembahasannya karena seperti tadi di awal yang Zizi bilang ya, kita bersama-sama merayakan hari ini, merayakan hari dimana kita gimana ya? Zizi jadi bingung sendiri nih, saking banyaknya kata-kata di kepala Zizi ya. Saking Zizi itu ingin menyuarakan semuanya sebenarnya. Ingin menghapus stigma, ingin menghilangkan diskriminasi. Karena pada dasarnya semua manusia itu sama, semua manusia setara. Nggak ada bedanya sebenarnya, mau itu anak berkebutuhan khusus, mau itu punya hambatan dalam sensorik atau hambatan apapun, tapi pada dasarnya semua kita itu setara. Gimana nih pada para Phoenix nih, Fiza, Kak Fahmi, Rian, semuanya pada setuju kan ya? Iya, sangat setuju Kak. Setuju. Ya. Apalagi nih kan kita nih rata-rata ya, semua yang hadir di sini tuh mahasiswa juga kebetulan, jadi kayak pasti akan sangat menyenangkan sekali gitu kan kita nih orang-orang yang masih hingga saat ini dilabeli. Dan label ini sih yang sebenarnya sedih ya, masih sedih sekali sih untuk kita karena biar bagaimanapun orang masih belum bisa melepas label itu dari kita. Ya, kalau kita bilangnya sih stigma ya, masih stigmanya itu masih kayak kita ini perlu dikasihanin, kita itu perlu penyandang disabilitas di luar sana, termasuk kami ini ya udah gitu dibantu gitu kan. Tapi coba deh, gimana sih pengalaman Aryan? Dari Aryan dulu nih, karena Aryan akhir-akhir ini jarang banget muncul nih di F29. Pengalaman kamu sendiri gimana sih? Apakah kamu pernah berpikir kayak kenapa ya mereka itu memperlakukan saya tuh berbeda? Padahal sebenarnya saya manusia biasa aja gitu. Saya juga makan, saya juga kemana-mana bawa HP dan lain-lain gitu kan, menggunakan media sosial juga. Tapi teman-teman memperlakukan saya berbeda. Nah, kira-kira Arjan sendiri nih gimana pengalamannya? Boleh dong sharing? Oke. Masih aman Kak suaraku Kak? Aman. Oke. Kalau dari aku sendiri mulai ngerasa kayak gitu tuh pas kelas 2 SD ya, semester 2. Nah, aku ngerasa kok teman-teman ngatain aku aneh gitu karena tulisan di huruf awas ya, kita nyebutnya huruf awas atau huruf yang ya itulah bukan braille pokoknya. Itu miring-miring gitu, keluar garis. Kemudian pas jalan cepat-cepat aku menerjang benda-benda, menerjang orang juga, lihat papan tulis kok harus lebih deket, televisi pun juga sama gitu. Pada akhirnya aku mulai berpikir ada yang salah nih dengan aku nih. Terus juga dari pihak keluarga itu juga udah memeriksakan aku, kemudian 3 kali aku menjalani operasi. Tapi baru kerasa ya kelas 2 itu. Mulai masuk kelas 3, akhirnya kelas 4 pindah ke SLB karena rekomendasi. Akhirnya aku semakin ngerti di situ bahwa
kehidupan aku nggak sama lagi dengan sebelumnya yang awalnya bisa sepedaan, bisa apa namanya bulu tangkis gitu, bisa melukis, nggak bisa karena penglihatan semakin menurun kayak dibatasi gitu. Jadi memang kalau teman-teman lain ada yang bilang gelap ya kak, kalau aku nggak, kayak dibatasi jarak pandangku itu, kayak Hmm. setelah batas itu kayak hampa gitu loh, kayak nggak ada Oke, apa-apa oke. gitu. Iya. Berarti Nah, emang apa ya, Rian ini ya, termasuk yang penglihatannya itu hilang pelan-pelan gitu ya? iya, itu mulai dari umur 10 sampai umur 13 kak. Oke. Dan pasti langsung berasa ya gimana orang-orang sekitar berinteraksi dengan Aryan yang tadinya mungkin ya biasa-biasa aja gitu, tapi semakin lama penglihatan Aryan semakin menurun, orang-orang juga semakin berbeda ya perlakuannya. Jelas kak. Dan akhirnya satu stigma yang sering dilekatkan ke aku itu, aku nggak melihat gara-gara bandel. Nah, itu Ah, ini kayak kayak azab pemikiran. gitulah ya kak. Astagfirullahalazim. Bayangkan kerabat Vini, anak sekecil itu masih umur belasan tahun, bahkan belum termasuk remaja tapi udah diazab. Ini memang pemikiran-pemikiran yang mestinya sih kita hilangkan ya. Ayolah, cobalah Tuh. kerabat kita mulai berpikiran modern. Ini bukan berarti kita apa ya, menentang pemikiran-pemikiran orang tua zaman dulu, tapi segala sesuatunya itu pasti ada sebab ilmiahnya gitu. Nggak ujuk-ujuk, oh karena dia nakal nih, dia sering main sepedahan nih, atau sering main bulu tangkis nih, atau melakukan kenakalan-kenakalan lainnya makanya diazab gitu kan sampai penglihatannya hilang pelan-pelan gitu. Aduh, jangan sampai mikir gitu deh. Nah, kalau Fiza nih, Fiza bukan karena diazab juga kan ya? Orang jadi berinteraksinya tuh jadi beda ke Fiza gitu. Atau gimana nih Fiza? Siapa tahu Fiza juga punya cerita uniknya sendiri. Boleh dong sharing. Nah, kalau aku ngerasa apa ya kak, ngerasa aku berbeda daripada yang lain tuh ketika kan aku nggak bisa melihatnya kan udah sejak dari lahir ya. Nah, itu tuh aku dulu pas zaman kecil tuh udah dikatain, kamu buta, kamu nggak bisa melihat. Terus kalaupun ada orang anak-anak kecil yang baik tuh kayak kemana-mana menggandeng aku gitu, terus kamu tuh perlu bantuan, kamu butuh bantuan kayak gitu kan. Aku jadi kayak ngerasa kayak ya kadang berterima kasih tapi kadang nggak terima, namanya anak kecil kan kayak gitu kan. Iya. Jadi beranggapan emang aku segitunya ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain ya, sampai kemana-mana harus digandeng, harus ditolongin gitu. Kan aku juga bisa ngapalin tempat-tempat ini gitu. Tapi mereka tuh tetap aja nggak percaya. Oke. Mungkin karena anak-anak kali ya. Kan biasanya anak-anak tuh pemahamannya cukup lambat gitu kan, memahami gitu. Itu kira-kira usia berapa tuh Fiza? Dulu pas kejadian itu tuh pas aku sebelum sekolah, sebelum di asrama, usia 4 sampai 6 tahun. Oke, ya itu masih sangat kecil sih Fiza. Mungkin apa ya, masih bisa sedikit dimaklumi lah ya, karena anak-anak seumuran segitu gitu. Oh, berarti Fiza tuh masuk asrama dunia SLB tuh berarti umur 6 tahun ya? 6 tahun lebih sedikit, masih sangat kecil waktu itu. Oke. Terus di dunia SLB apakah masih mengalami tuh orang-orang di sekitar Fiza yang memperlakukan Fiza dengan berbeda, atau karena di SLB itu punya banyak teman-teman yang berkebutuhan khusus lainnya jadi merasa disetarakan gitu, atau gimana? Justru pas waktu di SLB tuh aku ngerasa paling keren. Kenapa tuh? Karena di antara teman-teman tunanetra yang lainnya, aku waktu usia 6 sampai 11 tahun tuh aku masih bisa melihat lumayan jauh. Jadi aku bisa usilin teman-teman, aku bisa gangguin teman-teman.
Waduh, harusnya yang diasap yang ini nih. Emang ini udah sengaja nih. Tapi teman-temannya nggak marah kan? Nggak dendam gitu kan sama Fiza? Ya nggak marah sih, tapi kadang ada yang nangis. Kasihan. Apalagi kalau yang dijailin itu yang lebih muda dari Fiza. Aduh, emang. Tapi ya seenggaknya dari masuk ke dunia SLB itu Fiza udah sangat ini ya, bisa merasakan perbedaan interaksi orang-orang di sekitar, orang-orang yang mungkin belum begitu tahu tentang apa yang dialami Fiza gitu kan, sama orang-orang yang memang udah ya sefrekuensi gitu kan. Iya, masuk di situ tuh kayak merasa punya teman gitu loh. Iya, itu sih. Itu selalu menyenangkannya. Kalau masuk ke dunia yang ya sama lah kondisinya gitu kan. Kalau Kak Fahmi sendiri nih gimana nih? Apakah kalau Kak Fahmi ini kan jenis kebutuhannya kan beda nih dari kita nih kan. Kalian ini punya di sensorik penglihatan. Kak Fahmi nih berasa mana sih sama perlakuan orang-orang di sekitar Kak Fahmi yang menganggap Kak Fahmi ini berbeda gitu? Ya, perlakuannya ya ada yang berbeda, ada yang sama aja, cuma ya saya diri aku sendiri ngerasa berbeda semenjak dia umur 5 tahun gitu. Karena orang-orang seumuran aku waktu itu udah bisa jalan kan, sementara aku tak belum. Kita informasi aku tuh bisa jalan umur 9 tahun. Baru bisa jalan. Masuk dunia SLB gitu. Oke. Nah tadi kan di awal kata Kak Fahmi ada orang yang ada orang yang memperlakukan Kak Fahmi dengan berbeda, tapi ada juga yang memperlakukan sama aja. Kira-kira nih boleh dong sharing ke kerabat Phoenix, orang-orang yang memperlakukan Kak Fahmi yang sama aja tuh siapa-siapa aja? Orang tua kah atau saudara? Termasuk orang tua laki dewasa, ibaratnya tak ada beda-bedainnya. Tak ada di mana saya tetap di mana gitu. Pokoknya tak ada perbedaan adil gitu. Nah, bagus banget. Ini salah satu contoh orang tua yang bisa dijadikan teladan ya kerabat Phoenix, bahwa kita punya anak berkebutuhan khusus pun itu tidak selamanya harus diperlakukan khusus juga gitu. Oke, memang dia punya keadaan yang spesial, tapi bukan berarti kalau misalnya dia melakukan kesalahan terus ya udah dibiarin aja, nggak dimarah atau nggak dihukum. Dimarah dalam artian tuh dikasih pengertian ya, maksudnya bukan dimarah karena jahat sebagai orang tua, nggak gitu, tapi kan dimarah tuh masa tuh ditegur gitu, dikasih pemahaman kalau kamu nggak boleh gini. Dan yang dialami Kak Fahmi ini sebenarnya bagus banget. Jadi keluarganya, orang tuanya nggak membeda-bedakan. Jadi kalau Kak Fahmi berbuat nakal pun ya tetap dimarah, tapi seenggaknya Kak Fahmi nggak kena azab gitu ya Aryan. Iya, soalnya nih masih kena azab tuh kayak berasa beban banget gitu kan. Nah, kira-kira nih balik ke Kak Fahmi deh ya. Kak Fahmi pernah gak sih merasa kalau kayaknya aku nih beban deh dalam keluargaku. Kayaknya ini masih berkelanjutan dari yang diperlakukan secara berbeda. Mungkin emang orang tua Kak Fahmi tidak memperlakukan Kak Fahmi secara berbeda, tapi mungkin teman-teman, tetangga, atau saudara yang jauh, sepupu-sepupu, tante, om yang semacam itu memperlakukan Kak Fahmi dengan berbeda. Jadinya menimbulkan pemikiran-pemikiran, kalau anak zaman sekarang nih Gen Z sebutnya OVT, menimbulkan OVT, overthinking, kayaknya aku beban deh, kayaknya mereka memperlakukan aku beda karena mereka anggap aku nih seperti ujian gitu. Pernah gak sih
berpikir kayak gitu Kak Fahmi? Oh, jadi mana bahkan sampai katanya ada saat-saat tertentu opportunity itu pasti ada acara ini aku tak ini ya apa apa itu terus saya pada Tuhan lain dari saudara dari orang lain mungkin ya kayak biasa diledekin atau berhati kita yang berlebihan itu tidak menurut saya malah saya pada Tuhan berbeda gitu. Betul. Itu sih. Oke, jadi ya karena perlakuan itu tadi, karena kita mendapatkan perhatian yang sangat berlebihan, oke lah kita nih ya untuk kerabat Phoenix semua yang mungkin sepakat sama pemikiran kita tuh nggak apa-apa diperhatiin, dipeduliin. Justru kita tuh alhamdulillah sekali. Tapi juga bisa bedain mana yang benar-benar peduli, mana yang pedulinya tuh udah berlebihan, malah jatuhnya tuh kayak ngasihanin gitu. Kayak Iya. seolah-olah kita tuh sangat butuh belas kasihan yang segitunya, padahal enggak juga. Kita butuh dipandang bahwa kita ini manusia yang sama aja, cuma beda di fisik doang gitu. Beda dia paling satu dua hal kebutuhan sehari-hari doang gitu kan. Nah kalau Rian sendiri pernah nggak sih Rian berpikir gitu, kayaknya saya ini beban deh, sudah saya ini diazab sama Tuhan. Iya. Saya beban, pernah nggak sih mikir gitu? Kalau ngerasa beban pas umur-umur segitu belum sih Kak. Mulai ngerasa beban itu ketika mulai kenal sama diri sendiri gitu. Walaupun ya kenalnya tuh baru kayak ngerti apa yang aku mau gitu kan. Pas awal-awal semester 7 ini gitu, kayak ngerasa beban ketika orang memperhatikan aku secara berlebihan. Di situ tuh mereka biasanya tuh kayak ini deh, kayak wawancara deh. Itu pasti yang ditanyain pertanyaan-pertanyaan seputar aksesibilitas gitu, seakan-akan di situ aku kurang banget gitu, aku beban banget dan harus diselesaikan beban itu oleh mereka. Padahal kalau kita mau belajar dari pengalaman orang lain, mencoba sendiri gitu kan, itu bisa kita mengatasi beban tersebut secara bertahap, secara pelan-pelan gitu. Misalnya kayak kita belum hafal lingkungan kuliah deh, atau sekolah atau kerja bahkan, itu pertama mungkin kita minta tolong orang, wajar. Kita ngerepotin orang, kita minta bantuan mereka buat ngarahin kita sekali, 2 kali, bahkan 3 kali oke. Tapi selebihnya kita harus ada kemauan buat mencoba, sehingga dengan mencoba itu kita bisa merasa lebih familiar gitu di situ. Dan disitulah menurutku beban teratasi gitu. Begitu juga dengan yang lain-lain, baik itu yang hubungannya dengan fisik maupun yang lebih dari itu. Ya, betul sih sebenarnya, kurang lebih jawaban Rian sama ya kayak Kak Fahmi. Pengalaman hidupnya tuh mengalami sendiri betapa perlakuan berbeda dari orang-orang itu justru malah bikin kita jadi berpikir bahwa oke, kayaknya kita memang beban deh. Padahal sebenarnya kita nggak pengen diperlakukan seberbeda itu, nggak pengen mendapatkan perhatian yang sangat berlebihan, kepedulian yang kita butuh diperhatikan, kita butuh dipedulikan. Tapi balik lagi sih kuncinya, jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan kan juga nggak baik gitu kan. Kalau Fiza sendiri gimana Fiza? Pengalaman hidupmu mungkin sedikit ini ya, menambahkan dari jawaban Aryan tadi kan. Aryan Kak Fahmi sama sih kurang lebih baru berpikir
beban tuh mungkin sampai kayak sekarang ini, bahkan di usia sedewasa ini pun masih kadang berpikir bahwa kayaknya saya ini beban deh untuk orang-orang sekitar atau untuk lingkungan di pertemananku, di lingkungan kuliahku. Nah, kalau Fiza sendiri apakah sampai sekarang juga masih merasa beban atau gimana? Justru aku sangat merasa menjadi beban tuh pas dari awal masuk kuliah sih, Kak. Bukan karena lingkup pertemanannya ataupun di bagian dosen, bukan. Tapi justru kayak ketika pas ujian itu harus sebegitunya merepotkan orang lain, karena di UT itu sangat belum aksesibel untuk tunanetra. Jadi setiap soal ujian tuh harus dibacain sama orang awas kayak gitu. Nggak bisa kita minta keringanan untuk dibikinkan file PDF terus atau form gitu supaya kita bisa mengerjakan sendirian gitu, nggak bisa. Jadi kayak setiap mau ujian tuh justru kayak bingung gitu. Aku mau minta tolong ke siapa ya? Kadang kayak merasa nanti aku ngerepotin, nanti gimana ya gitu. Kayak gitulah. Iya. Karena itu, oh ya, mungkin nih untuk kerabat Phoenix yang belum tahu, jadi Hafizah ini seorang mahasiswi di Universitas Terbuka. Di mana kita tahu bersama ya, kerabat Phoenix, Universitas Terbuka itu full online. Jadi pasti ya kesibukannya Fiza sehari-hari adalah mengatasi mengatasi mungkin ujian kali ya. Hambatan-hambatan yang dimaksud ini kayak di perkuliahannya karena semua online, jadi harus website, harus buka internet selalu lah 24 jam gitu kan. Terus kadang di situ karena belum terlalu aksesibel, terus kita harus kadang nemuin gambar terus video yang nggak ada narasinya, jadi harus menerjemahkan apa sih ini gitu. Nah itu akhirnya karena menemukan tantangan. Nah itu mungkin bahasa yang lebih tepat tantangan ya, jangan hambatan juga atau ujian, kesannya sangat berat dan nggak bisa kita laluin. Lebih tepatnya tantangan. Jadi Fiza yang selalu menghadapi tantangan itu jadi merasa kayak, karena saya ini banyak membutuhkan bantuan orang, kayaknya saya ini beban deh. Mungkin gitu kali ya, sekali dua kali terlintas di pikirannya gitu. Karena tantangannya kuliah di UT itu banyak banget ya Fiza. Betul. Bahkan ketika UAS aja itu soalnya masih berbentuk kertas kayak ujian sekolah gitu. Jadi harus dibacakan sama orang awas. Terus harus dicentangin juga aku jawab apa gitu, kayak ya Allah, aku ngerepotin gak sih gitu, kadang merasa seperti gitu. Oke, ya jadi balik lagi sih ya. Kalau Fiza sendiri nih berarti lebih ke merasa beban ya karena banyak membutuhkan bantuan orang, tapi di satu sisi mau tidak mau memang harus butuh bantuan orang karena yang dijalanin ya sudah seperti itu gitu. Sementara tidak ada larangannya ya. Kita nih karena kita ini manusia yang semuanya sama dan setara, nggak ada larangannya dong. Kita mau kuliah di mana kek, kita mau kuliah bentuknya online kek, kita mau kuliah langsung datang ke kelas kampus kek, gitu kan? Ya semuanya boleh dan punya hak itu. Dan Fiza memilih untuk kuliah di UT, ya mau nggak mau dia harus menghadapi tantangan-tantangan itu tadi dengan kayak ujian dibacain dan lain-lain. Sebenarnya itu nggak masalah sih selama masih dalam batas wajar ya Fiza. Maksudnya tuh ngerepotin juga nggak sampai ngerepotin harus masakin kamu tiap hari, harus gantiin bajumu setiap hari, nggak segitunya juga. Makanya kan, itu nanti kalau misalkan ada yang ngebacain itu pasti dikasih tips. Nah itu bisa juga, betul, kita bisa kasih ya bentuk terima kasih gitu kan karena sudah membantu. Nah ini kan tadi soal kita merasa apakah kita beban. Nah sebagai penyandang disabilitas, kalau kita menggunakan kata disabilitas ya, kan tidak jarang nih kita dilabeli
motivasi nggak dilabeli motivasi, dilabeli sosok yang menginspirasi, sosok yang memotivasi. Nah, kira-kira menurut Kak Fahmi, Rian, dan Fiza, apakah itu menjadi beban kalian tersendiri? Karena kan pada dasarnya balik lagi, yang pengen kita tekanin dalam siniar ini adalah kita ingin dianggap setara. Itu aja sih, nomor satunya itu. Setara tuh dalam artian nggak hanya kita ingin kita menolak diskriminasi, nggak hanya sekedar itu, kita juga ingin dilihat sebagai manusia seutuhnya. Kita ini nggak ada bedanya dengan manusia lain, karena pada dasarnya di dunia ini manusia nggak ada yang sempurna. Manusia semuanya pasti punya kekurangan, baik itu yang disadari ataupun nggak disadari. Kita contoh aja deh, contoh paling nyata, semisal nih Fiza tuh jago banget nulis puisi. Nah, belum tentu kan orang-orang yang merasa fisiknya paling sempurna di luar sana itu sejago Fiza bikin puisi. Atau Kak Fahmi yang jago di dunia perkomputeran misalnya, karena kemarin dia ini guys, sarjana ilmu komputer ya kalau nggak salah Kak Fahmi. Nah, belum tentu orang di luar sana yang merasa fisiknya jauh lebih sempurna daripada Kak Fahmi bisa melakukan hal yang sama seperti Kak Fahmi gitu kan. Jadi kita ingin tuh dianggap setara, karena semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi nih, kalau kita terus menerus diberikan label, wah dia sangat menginspirasi, kayak Fiza tadi, sangat menginspirasi nih Fiza karena dia jago bikin puisi, walaupun dia tidak melihat tapi dia jago buat puisi misalnya gitu. Atau Kak Fahmi, walaupun fisiknya seperti itu tapi dia jago dalam dunia komputer dan sebagainya gitu. Nah, itu kalian kira-kira jadi beban gak sih buat kalian selalu dilabeli dengan hal-hal semacam itu? Padahal kita ini manusia biasa aja sebenarnya. Kita bukan nabi woy. Kayak gitu kan. Ya mungkin dari Kak Fahmi. Iya, betul sekali itu. Itu dianggap karena memotivasi itu buat bikin beban gitu. Benar juga dianggap paling baik dari sisi agama itu sudah beban juga gitu. Itu padahal kita sudah manusia yang punya cara keturunan dan nggak bisa sempurna dalam satu bidang itu, walaupun itu bidang kita sendiri pasti nggak sempurna gitu. Iya. Betul. Jadi kayak kita pun merasa kayak, hey, ya ini sama seperti tadi, perhatian yang berlebihan, kepedulian yang terlalu berlebihan, jatuhnya udah kayak sangat mengkasihanin kita. Ini label-label yang menganggap bahwa kita ini sosok yang sangat memotivasi orang lain, sosok yang sangat menginspirasi, padahal sebenarnya enggak juga. Maksudnya tuh kita jangan dieluh-eluhkan seperti itu, karena ya seperti Kak Fahmi bilang tadi, walaupun misalnya kita juga itu bidang kita yang mungkin kita tahu, banyak kita kuasai, tapi nggak sesempurna itu juga. Bukan berarti menjadi menjadi acuan kalian semua untuk kita harus memuja-muja Kak Fahmi gitu ya. Nggak seala itu juga. Nah, kalau Rian sendiri pernah nggak sih kayak merasa terbebani sekali gitu? Karena beban sih Kak menurutku, karena apa ya, mereka bilang aku inspiratif banget, itu tuntutan sama dengan tuntutan ya, secara nggak langsung. betul. Walaupun aku tahu tujuan mereka itu baik buat mengedukasi yang lain agar bisa bangkit lah, katakanlah gitu, bisa mengikuti aku lah gitu. Tapi menurutku beban, karena ketika aku tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, memenuhi tuntutan mereka, nah itu malah berlipat ganda itu Kak. Udah beban buat diri aku sendiri karena label mereka, ditambah pikiran overthinking. Nah itu. Jadi jadi menurutku 2 kali lipat gitu Kak, dibanding mereka yang non disabilitas yang mendapatkan label yang sama gitu.
karena kondisi yang disabilitas gitu. Jadinya dalam hal ini aku menyikapinya itu mengejar tuntutan mereka dengan pendalaman. Misalnya kayak aku dibilang kalau dulunya itu penghafal Al-Quran gitu kan, tapi sekarang lebih ke sastra juga sama kayak Afiza. Nah di situ aku balikin, emangnya kalian nggak butuh cerita proses selengkapnya aku bisa sampai kalian mengatakan label ini gitu. Makanya pas ada kayak wawancara-wawancara gitu, aku malah kayak nanya balik ke mereka gitu. Gitu sih. Sepakat sih sama Rian. Sepakatnya tuh karena akhirnya itu menjadi apa ya, pressure sih buat kita. Udah dikasih label kayak gitu, sekalinya kita nggak memenuhi ekspektasi mereka, ya balik lagi akhirnya mereka jadi berpikiran, ini nih emang disabilitas nggak bisa apa-apa. Dia kan ya itulah penyandang. Kalau mau kita masih pakai bahasa yang jadul banget, bahasa yang kasar, sebenarnya mereka kan cacat, bisa apa sih? Karena mereka karena orang-orang itu udah keburu berekspektasi di luar. Nah, Fiza sendiri gimana nih, Fiza? Menyikapi hal itu, apakah kamu juga merasa terbebani kah? Justru aku kalau misalkan dianggap aku menginspirasi karena aku pandai menulis puisi ya misal, itu tuh sebenarnya kembali lagi ke bakat alami sih. Mau orang itu ada kelebihan ataupun ada kekurangan, kalau dia punya bakat, emang udah bakat bawaan, pandai menyusun kata, pandai menyusun diksi-diksi, itu mau orang awam sekalipun, mau orang tua sekalipun, bisa aja kok menyusun puisi yang bagus. Jadi kalau aku dianggap sosok inspiratif itu ya enggak juga gitu. Justru kayak kalau misalkan aku tampil di suatu acara tuh jadi harus benar-benar jadi orang yang jaim banget gara-gara dianggap sosok inspiratif, sosok yang pokoknya wah gitu, kayak jadi kayak nggak bisa punya waktu untuk bebas bergerak, bebas berkreasi gitu loh. Gitu sih. Jadi sama seperti tadi ya, jawaban Aryan tadi ya. Intinya sih kalau kita dilabeli terus-menerus seperti itu, orang jadi berekspektasi tinggi sama kita, dan sekalinya kita tidak bisa mencapai ekspektasi orang, kita jadi makin itu double bebannya. Double mereka memandang kita makin remeh, double juga di kita ya, kita tuh kayak apakah aku harus selalu memenuhi ekspektasi orang, jadi makin beban kan. Ini jadi berkelanjutan pertanyaan yang sebelumnya. Oke deh kerabat Phoenix, ini emang percakapan obrolan yang sangat menyenangkan sebenarnya siniarnya kali ini ya. Obrolan yang sangat seru sekali, tapi karena kita dibatasi oleh waktu kerabat Phoenix, jadi mungkin terakhir sih. Ini kan ya kita tahu bersama lah, ini Hari Disabilitas Internasional ini Zizi rasa sih sudah bukan hari yang sebuah perayaan yang tidak diketahui oleh banyak orang atau masih awam gitu. Zizi rasa di Indonesia ini pasti sebagian manusianya, sebagian masyarakatnya sudah lumayan familiar dengan Hari Disabilitas Internasional, karena di mana-mana pasti tanggal 3 Desember hari ini tepatnya pasti selalu digaung-gaungkan dimanapun itu gitu. Harapan teman-teman sendiri nih, seperti topik utama kita yang hari ini tuh gimana sih caranya biar kita tuh menghapus stigma, menghapus label-label itu dari kita. Nah kira-kira ke depannya apa nih harapan Fiza, harapan Rian, harapan Kak Fahmi, mungkin singkat-singkat aja kali ya, untuk masyarakat Indonesia mungkin, atau lingkungan terdekat kita dulu deh ke depannya. Apakah kira-kira mereka itu bisa benar-benar menghargai kita selayaknya manusia pada umumnya, atau gimana? Mungkin ada harapan-harapannya masing-masing. Mungkin boleh Rian dulu, singkat aja Rian. Kalau dari aku buat orang terdekat ya kita harus terbiasa sih Kak untuk bisa mengenal secara dekat teman-teman disabilitas. Kalau teman-teman disabilitas ketika ketemu dengan non disabilitas pun juga sama gitu. Tapi kalau secara luas, aku kira perayaan-perayaan itu belum cukup, karena
sekarang yang dibutuhkan teman-teman disabilitas itu program pemberdayaan yang ya intensif gitu, atau yang ya continue atau ya istiqomah lah gitu, biar mereka tidak hanya dikenal secara perayaan tapi juga pelatihan pemberdayaan gitu. Wah, sepakat. Ini jawaban aktivis sejati nih, kerabat Phoenix. Jadi kalau ditanya sebenarnya kurang lebih jawabannya sama sih kayak Rian. Ini emang yang membedakan ya. Oke, kalau Fiza nih, waktu kita terbatas banget nih guys. Fiza harapannya gimana? Harapannya sih jangan bedakan kita. Kita tuh jangan dianggap makhluk yang paling spesial karena kita juga manusia biasa. Hanya kita punya kekurangan fisik aja. Kekurangan fisik itu bukan suatu hal yang fatal. Jadi tolonglah anggap kita itu sama seperti kalian. Karena memang sejatinya kita sama. Tidak ada perbedaan. Sepakat, sejatinya kita semua sama. Kak Fahmi terakhir. Ditutup nih sama Kak Fahmi harapannya. Ya adalah semua untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tidak mau membantu, bantunya cuma dana berlebihan. Karena kami hanya ingin didampingi, bukan disakianin. Dan kami sudah ingin dianggap sama dan setara. Jadi pertanyaan. Ini satu kalimat emas dari Kak Fahmi yang bisa Zizi tangkap adalah kita hanya butuh didampingin, bukan dikasihanin guys. Jadi kerabat Phoenix semua, semoga siniar ini bisa bermanfaat dan semoga didengar sama banyak orang, terutama pemerintah. Karena seperti pesannya Kak Aryan tadi ya, bahwa sebenarnya kita nih para penyandang disabilitas atau orang-orang yang berkebutuhan khusus itu tidak selalu membutuhkan harus selalu dikasihanin, tapi kita juga butuh pemberdayaan, kita butuh pelatihan, kita butuh hal-hal yang bisa membuat kita tuh melanjutkan hidup selayaknya manusia lain gitu, manusia pada umumnya, nggak dibeda-bedakan gitu. Kita juga ingin menjalani hidup yang indah dan bahagia di dunia yang tenang ini. Jadi sekian siniar kali ini, episode spesial tentang HDI, dan sampai berjumpa lagi di KFC berikutnya. Bye bye kerabat Phoenix.